Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara webinar pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat, Ibu Sinar Yunita Purba, SST MPH, selaku pemateri pada webinar hari ini. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Komunitas Karya Tulis dengan tema mengubah tugas akhir menjadi jurnal. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan prosedur atau peraturan pada webinar hari ini. Yang pertama, mohon untuk peserta webinar on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan oleh kami. Yang kedua, mohon untuk unmute saat acara webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu, karena di pertengahan acara akan dikirimkan link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sinar Yunita SST MPH. Acara yang keempat, sesi tanya jawab dilanjut dengan sesi foto bersama dan terakhir penutup. Baiklah, kita akan buka acara webinar pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sinar Yunisa Purba SST MPH.
Namun sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada beliau, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Sinar Yunita Purba SSTMPH, Health and Wellbeing Research Lead, Pendidikan, Diploma Kebidanan, Sekolah Kedokteran Sains Elizabeth Medan, Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2011. Kemudian Bachelor of Applied Science, Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dilanjut Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Chulalongkorn Bangkok tahun 2020 sampai dengan 2021. Pengalaman kerja asisten medis Korps Perdamaian pada tahun 2018 sampai dengan 2020, asisten program perawatan kesehatan, kemudian organisasi internasional untuk migrasi pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Keterampilan, yaitu di sini ada beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan klinik, pengawasan dalam pelayanan kesehatan, entry data dan kesehatan, laporan, pendidikan kesehatan, melek komputer, pengawasan staf, perawatan pasien yang luar biasa, dan juga penilaian kesehatan. Kemudian prestasi yang pernah beliau raih yaitu sebagai pembicara, pelatih, atau penyelenggara kolaborasi kampanye kesadaran untuk kesehatan. Yang kedua yaitu vaksinasi berstandar internasional kepada 120 relawan Amerika Serikat di Surabaya setiap triwulan pada program pelatihan prajabatan dan pelatihan dalam jabatan. Kemudian pertemuan pemangku kepentingan dengan kantor imigrasi, badan hukum dan hak asasi manusia, instansi pemerintah, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer terkait dengan tindakan kemanusiaan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Kemudian pertemuan rutin triwulan distrik dengan sekolah umum, kantor polisi, Departemen Kesehatan Bandara, Departemen Kesehatan Pelabuhan, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kantor imigrasi di Surabaya, Jawa Timur. Yang terakhir tercapainya pelatihan 52 tenaga kesehatan Puskesmas Purbalingga dan juga guru sekolah usia dini untuk peningkatan angka pencegahan kesehatan global. Luar biasa sekali ya pemateri kita pada hari ini. Langsung saja kita memasuki acara yang teman-teman tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sinar Yunita Purba, SST MPH. Kepadanya saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Halo Ibu. Terima kasih sekali ya atas kesempatan yang diberikan pada saya ini. Saya juga meminta maaf karena ada sedikit hambatan lainnya webinar kali ini ya, dikarenakan juga kita. Ibu mohon maaf suaranya belum terdengar. Sudah terdengar? Suaranya kecil Ibu. Bagaimana dengan ini? Sudah dengar? Halo?
Halo, suaranya kurang jelas ya? Iya, Ibu, tapi masih kecil. Sudah ya? Kalau ini sudah jelas. Halo? Masih kecil, Ibu. Bentar ya. Saya pastikan lagi setnya. Halo, ini sudah kedengaran belum ya? Iya, sudah Bu, sudah terdengar. Oke, berarti kan mengajarkan pilihan. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Eva dan Ibu. Terima kasih sekali saya diberikan waktu dan tempat untuk dari ya, dan wawasan mengenai cara mengubah tugas akhir menjadi artikel jurnal. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Saya juga minta maaf kepada Mbak Tuti dan juga teman-teman dari Sekolah Tulis beserta dengan Pak Ibu peserta webinar karena ada sedikit keterlambatan berhubung hari ini juga masih jam kerja begitu ya, jadi kita berusaha untuk mencegah waktu agar kita bisa membicarakan. Sekali lagi terima kasih dan langsung saja saya bagikan layar ya. Sebentar ya. Mungkin Mbak Tuti boleh bantu saya share dari sana lebih lancar ya share screen-nya seperti yang kemarin Mbak. Masih belum jelas ya suara saya ya. Ya, Ibu masih kresek-kresek gitu, kurang jelas. Suara ini sudah oke belum ya? Gimana, Ibu? Kalau suara saya seperti ini sudah oke atau masih ada kusuk-kusuk juga? Masih ada kresek-kreseknya, Bu. Kalau suaranya mati-mati. Saya coba saya coba ganti device dulu ya, coba ya. Coba dari udah cukup jelas katanya ya. Kita lanjut aja mungkin ya Mbak Tuti ya dari sini ya. Iya, boleh, Ibu. Uh, Mm. share screen dari
Sebentar ya. Ini udah kelihatan belum ya? Belum, Ibu. Kalau yang ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Sudah. Kenalan ya, bener ya, Mbak Tuti ya? Iya, tapi belum digambar PowerPoint-nya. Screen yang sharing yang mana ya? Yang ada file-file itu. Gimana, Ibu? Mbak Tuti, saya mohon izin. Sekiranya saya bisa dibantu. Coba ya, kita coba ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan, Bu? Jadi, apa? Ya, sebagai siswa tingkat akhir atau juga bapak dan ibu yang ingin meneruskan karirnya mesti di seorang peneliti. Dasarnya kita menjadi seorang peneliti ataupun akademisi tentu karena kita memiliki salah satu tugas yang diberikan oleh fakultas atau kampus tempat kita melanjutkan pendidikan tinggi begitu. Jadi pada dasarnya jurnal artikel pertama kita dalam hidup itu adalah tugas akhir tersebut seperti itu. Tugas akhir ini tugas akhir LPA atau tugas pokok. Transformasikan menjadi sebuah artikel. Jadi itu dulu yang pertama kita harus ketahui ya, bahwa tugas akhir itu bisa kita transformasikan menjadi artikel jurnal. Nah, requirement-nya apa saja begitu, syaratnya apa saja. Nah, itu yang akan kita ketahui hari ini. Jadi
Transformasi hasil karya tugas akhir adalah proses penting ya dalam dunia akademik. Akademik ini artinya kita semua yang pernah duduk di bangku pendidikan tinggi ataupun entah sebagai pengajarnya ataupun sebagai mahasiswanya atau sebagai staf yang pasti dalam dunia akademik, sehingga kita adalah orang-orang dunia. Nah, ini memperbolehkan peneliti berkolaborasi ya sehingga penemuan mereka dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Jadi tujuannya tugas akhir kita tersebut ya kan, kita ubah menjadi ilmu dan hasil pemikiran kita, proyek akhir kita nantinya sudah ya kan, itu berdampak lebih banyak. Jadi semua orang lebih bisa untuk membacanya ketika kita meletakkan hasil karya tugas akhir tersebut di forum umum, ya kan, misalnya jurnal terakreditasi ataupun oral presentation ataupun poster presentation, publikasi atau publikasi yang sifatnya nasional, lokal ataupun sebuah buku ya, buku entah itu bahan ajar lebih lebat aja sebenarnya, tapi untuk yang pertama aja deh kita yang lebih sederhana. Yang bisa kita kolaborasikan itu siapa saja ya. Jadi tugas akhir itu kolaborator kita itu adalah dosen kita biasanya. Ada di sini ya. Nah, tugas akhir itu kolaborator kita adalah dosen kita. Biasanya ketika tugas akhir itu ditransformasikan menjadi artikel jurnal, maka itu akan menjadi seperti perundingan yang sifatnya untuk statement saja di jurnal nanti. Gitu. Misalnya mahasiswa itu biasanya Bapak Ibu sekalian biasanya akan menjadi penulis pertama ketika itu diputuskan untuk publish dalam bentuk artikel jurnal. Dosen akan menjadi penulis kedua atau penulis ketiga atau penulis keempat. Tergantung dari apakah tugas tersebut adalah tugas kelompok atau tugas individu begitu. Kecimpung dalam tugas tersebut itu akan menjadi lebih banyak lagi kolaboratornya dan itu sangat membantu sebenarnya. Jadi dibanding dengan penelitian yang hanya tinggal, dibanding dengan penelitian itu dampaknya itu lebih luas yang melakukan kolaborasi. Yang akan kita lihat selanjutnya ya, setelah kita mengetahui syarat-syarat tugas akhir, macam-macam tugas akhir itu, ini kalau kita bicara syarat tugas akhir, maka kita berbicara tentang itu harus sudah proses revisi persetujuan dari supervisor ini bisa kita ada supervisor tabelnya adalah dosen kita, jadi sudah di-approve dulu oleh mereka, kemudian tugas akhir yang tadi sifatnya hanya supaya kita bisa wisuda, supaya kita bisa menyelesaikan sekian SKS, portfolio kita dalam tugas sebagai mahasiswa itu bisa lengkap. Kemudian dengan adanya niat kita untuk mengubah itu menjadi sebuah artikel, ya, itu akan menjadi poin yang lebih menarik. Kita lihat seperti apa.
strategi dan langkah yang bisa kita ambil adalah tata penulisan itu dulu yang pertama. Penulisan dan tata bahasa EYD-nya. Jadi kalau kita mau rencananya nih mau publish di jurnal yang terakreditasi secara nasional, maka kita fokuskan pada EYD bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengaplikasikan di nasional, kita harus menyesuaikan standar EYD dan juga standar penulisan artikel jurnal tersebut sesuai dengan standar International English. Nah, International English ini pun dalam dunia akademik itu cukup berbeda kaidahnya dengan ketika kita sekedar speaking with other people. Jadi itu lebih melibatkan banyak bahasa yang baku, bahasa-bahasa ilmu, bahasa-bahasa yang sangat cendekia untuk kita harus kuasai. Itu dulu. Jadi strategi yang pertama adalah memastikan tugas akhir kita itu ya sudah diatur, lalu kemudian kita yang bekal nih, kita harus tahu kaidah penulisan yang benar seperti apa. Bicara tentang kaidah artikel jurnal saat ini sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang terakreditasi yang publikasi itu sudah mempunyai format tersendiri. Ya, format tersendiri itu mereka punya template tersendiri di dalam link website mereka masing-masing. Jadi zaman sekarang sudah online. Jadi you are capable to reach anything in the internet, ya kan, termasuk dalam filter jurnal mana yang akan kita pilih yang kira-kira akan memberikan nilai tambah kredit pada kita sebagai mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, jadi begini, tujuan kita itu apa? Secara personal ataupun secara profesional dalam mengubah, mentransformasikan tugas akhir ini menjadi artikel jurnal. Ya, saya punya beberapa pengalaman dengan dan juga dengan teman-teman kantor research di bagian R&D. Jadi mereka itu punya tujuan yang berbeda. Jadi kalau mahasiswa biasanya Bapak Ibu yang menjadi mahasiswa saat ini sangat ingin melakukan transformasi tugas akhir mereka yang tadinya dalam bentuk format lembar tugas akhir, worksheet kah, seperti itu, atau karya tulis ilmiah kah, ya kan, yang bertebal-tebal halaman itu yang sekian puluh. Nah, mereka sangat ingin bisa mempublikasikan itu agar itu menjadi nilai tambah kredit mereka ketika mereka ingin melanjutkan di pasca sarjana atau melanjutkan jenjang doktor. Dan itu memang akan sangat membantu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mengamati kelas ini untuk menjadi seorang akademis yang punya cita-cita untuk menjadi seorang akademisi, tenaga pengajar, luar negeri. Jadi, maka ketika kita memiliki jurnal yang kita memiliki artikel yang terpublish, ya, itu menambah portfolio di sini. Saat ini kan ya Badan Research untuk Inovasi Nasional itu Badan Riset mengharuskan para pelamarnya, para kandidatnya untuk memiliki artikel yang terpublikasi dunia internasional untuk selevel dengan Scopus. Seperti itu. Dan itu minimal juga ya. Doktoral satu saja boleh. Saya kurang
karena itu akan update terus kan sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi hal-hal seperti itu mari kita buka pikiran kita kembali untuk melihat peluang-peluang seperti itu. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan begitu ya. Jadi itu langkah kita tahu gimana apa kita transformasikan ya. Tapi kita tidak hanya agar bisa dan sudah ya, lebih daripada itu ya. Karena bagaimanapun Indonesia saat ini itu angka ranking Indonesia itu cukup mencengangkan. Kita cukup PR menyelesaikan masalah literasi di Indonesia. Ternyata penyebabnya salah satunya adalah kurangnya jumlah artikel, kurangnya jumlah jurnal terpublish oleh warga Indonesia di kancah internasional maupun di internasional seperti itu. Jadi ketika kita melek literasi, jadi salah satu indikatornya adalah itu banyaknya artikel yang terpublikasi. Nah, itu yang menjadi wawasan kita agar kita renungkan. Saya harap generasi kita generasi muda seperti itu tulis rasa motivasi untuk menghasilkan tugas akhir kualitas itu. Halo Ibu. Halo, iya. Ini dia. Jadi ini format jurnal yang tadi saya katakan ya. Format jurnal setiap jurnal yang terakreditasi ya, website itu mereka punya template yang sering kali terlihat berbeda. Namun sebenarnya itu secara internasional atau secara nasional itu punya standar yang sama. Kita ketika berbicara tentang teknologi artinya ada sistem dan teknologi yang senantiasa dikembangkan dalam sebuah device untuk menampung artikel yang sangat dari sekian ribu orang, dari sekian banyak masyarakat. Gitu. Sehingga dengan adanya inovasi dan teknologi yang setiap device itu berbeda, maka menghasilkan perbedaan bagian template ketika kita mensubmit itu saja. Mikrofonnya itu dan mikrofonnya, papernya. Pada dasarnya untuk hal-hal yang jelas ya artikel itu pada dasarnya harus adalah macam rangkuman singkat ya atas semua yang sudah kita tulis dalam karya tulis lembar karya tersebut.
struktur artikel jurnal itu tadi yang saya katakan ya di dalamnya termasuk abstrak ini semacam rangkuman yang kita lakukan terdapat bagian dari introduction ya atau pengenalan, kemudian metode ini kalau kita melakukan penelitian pada lembar tugas akhir tersebut ya kan kita bisa tuliskan metodenya, misalnya lembar tugas akhir itu karena katakanlah sebuah proyek ya, proyek di komunitas ya. Proyek ini misalnya kita melakukan community service deh. Metodenya apa? Berarti melakukan project based learning ya yang didasarkan pada community service. Pada berapa populasi, nah itu tuliskan di metodologi seperti itu. Kemudian hasil dari community service tersebut apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian pembahasan dan diskusi. Pembahasan ini berbarengan dengan diskusi, hanya sedikit berbeda istilah saja. Ketika kita ingin mensubmit artikel tersebut di jurnal tertentu. Jadi ini hanya perbedaan istilah, tapi artinya definisinya tetap sama. Ya. Jadi pembahasan ini membahas tentang apa yang kita lakukan pada tugas akhir tersebut, ya. Apa yang kita lakukan itu sudah menjawab permasalahan atau belum? Kira-kira seperti itu. Sudah menjawab tantangan yang ada di sekitar kita atau belum? Kira-kira seperti itu. Nah, jika belum menjawab, maka kita tuliskan kira-kira kenapa itu belum menjawab. Mungkin kita memerlukan lebih banyak waktu lagi untuk menjelaskan, atau kita perlu lebih banyak waktu lagi untuk mengumpulkan dana untuk melakukan proyek dengan dampak yang lebih besar misalnya, agar kita bisa melihat dampak kesimpulan dari tugas akhir itu menjadi banyak sekali. Kira-kira ini nanti muaranya pada kesimpulan biasanya di bagian akhir ya. Apakah community service yang kita lakukan, apakah tugas akhir yang kita lakukan ini ya sudah membantu masyarakat target atau belum? Kira-kira seperti itu. Apakah hasilnya signifikan dengan yang jadi praduga kita sebelumnya, hipotesis kita sebelumnya? Kira-kira seperti itu. Kemudian dari struktur tulis dari tugas akhir itu kita ingat adalah kita harus memiliki fokus yang jelas dan menuliskan. Kita mengubah tugas akhir tersebut menjadi sebuah artikel, kita memiliki fokus yang jelas. Ibu, maaf nggak ada suaranya.
adalah bahasa akademik ya. Tadi sekilas sudah saya jelaskan bahwa penggunaan bahasa akademik itu harus tepat sehingga kita akan caranya bagaimana supaya kita bisa menggunakan ini ya, caranya adalah tentu dengan pendampingan, artinya ketika kita menuliskan artikel ya dari tugas akhir tersebut sebaiknya kita diskusi dengan profesional seperti dosen ataupun para researchers ya, yang kalian ketahui yang tapi jika pun tidak ada ya orang-orang terdekat yang mungkin memiliki wawasan yang lebih luas atau mengalami pengalaman yang sebelumnya sudah pernah dalam penulisan artikel jurnal itu lebih baik juga. Jadi kita boleh sekali untuk mengautentikan buat tulisan yang original dari hasil pemikiran kita sendiri, tapi kita boleh kita mintakan pendapat dari orang terdekat yang kita yakini bahwa beliau bisa memberikan kesulitan secara language ya itu bisa. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui ya mengenai syarat, strategi dan langkah-langkah tadi adalah mengutip sumber dengan betul, artinya orisinalitas yang tadi saya katakan. Orisinalitas yang tadi saya katakan adalah mengenai ini sumber. Sumber ini daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalau sekarang itu minimal 15 ya, 15 sampai 20 sumber literatur yang bisa kita jadikan bahan bacaan untuk penulisan artikel kita. Nah, ini kita lakukan untuk menghindari plagiarisme. Artinya ada beberapa aplikasi yang cukup kita kenal. Kalau Bapak dan Ibu dengarnya ya, namanya Turnitin. Turnitin ini sangat akrab sekali dengan kita, para peneliti, maupun para akademisi, maupun para Bapak dan Ibu mahasiswa. Artinya Turnitin ini biasanya dimiliki oleh sebuah lembaga, dibeli oleh sebuah lembaga lisensinya untuk membantu sebuah lembaga institusi atau lembaga jurnal terakreditasi untuk membantu menyaring artikel yang sudah sesuai dengan kaidah, di mana salah satu kaidah artikel jurnal yang baik adalah memiliki tingkat keaslian, tingkat keorisinalitasan yang di bawah 20% ya saat ini. Atas ya di bawah angka itu sudah baik. Tapi kalau di dunia internasional ya, dunia internasional itu saat ini sudah di angka 10 sampai 15%. Itu baru dikatakan jurnal artikel. Ini sangat penting sekali karena ketika kita melakukan budaya copy paste, ketika kita menulis sebuah artikel, mentransformasi tugas akhir menjadi artikel, kita akan ketahuan kalau kita punya budaya copy paste hasil scanning dari
Nah, caranya bagaimana? Ya, ketika kita membaca sebuah literatur yang berkaitan dengan tugas akhir kita yang akan mendukung atau tinjauan teoritis kita, ya kan? Yang akan mendukung kita untuk menuliskan bagian pembahasan, ya kan? Ketika kita menemukan sumber-sumber literatur tersebut, maka kita menuliskannya itu kita menuliskan sendiri, sendiri. Jadi bukan copy dan paste, bukan. Tapi kita menuliskan sendiri dengan bahasa akademik, bahasa baku yang bisa dipergunakan di forum umum pada kancah universitas. Seperti itu, pada kancah lembaga-lembaga yang resmi, begitu. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mempublish artikel ini, sebelum kita merasa percaya diri, ada baiknya kita mempertimbangkan ini dari orang-orang sekitar kita, entah dari mahasiswa, bapak yang ada di tempat kerja atau dosen yang kredibilitasnya juga bisa saya begitu ya dalam persidangan itu adalah hal yang cukup penting kita putuskan untuk bisa. Kemudian setelah kita mempertimbangkan pendapat profesional yang sudah mengkritik artikel kita ini lagi kemudian dikritik lagi kemudian kita revisi kembali seperti itu adalah hal-hal yang biasa dan itu adalah bagian dari proses yang membuat kita menjadi lebih berwawasan, ya kan, lebih rendah hati ketika kita mau merevisi itu berulang kali, maka kita meningkatkan sisi rendah hatian kita sebagai manusia yang belajar. Kita manusia ini adalah individu ciptaan Tuhan yang ingin selalu belajar. Nah, ini kemudian strategi ya. Ini seperti strategi cara memilih penerbitan yang akan membantu kita untuk memperluas exposure dari naskah artikel kita ini sehingga lebih banyak lagi dibaca orang dan nantinya tidak heran penelitian kita atau artikel kita tersebut, ya kan, tulisan kita itu akan dijadikan referensi bagi para penulis lain yang baca penelitian kita. Maka kita merancang strategi ya, penerbitan mana yang akan kita pakai. Nah, tentunya kita harus banyak sekali membaca entah itu di website atau membaca dari pengalaman orang-orang sekeliling kita yang melakukan penelitian lalu menuliskan artikel itu penting. Penerbitan yang kita pilih itu tentu harus kredibel. Kredibel itu bisa diukur dengan kalau di istilah akademisi itu ada SINTA 1, 2, 3 atau SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4 dan SINTA 5.
dan Sinta 6 ya. Artinya itu adalah ukuran dari seberapa baik jurnal tersebut dalam uh, tingkat dampak bagi masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian ketika artikel kita sudah terbit ya, kita juga perlu kembali mengevaluasi diri ya. Kita mengevaluasi diri, kita lihat berdasarkan seberapa banyak orang yang melakukan citasi terhadap artikel yang sudah terbit tadi, begitu. Kemudian kita juga melihat dari exposure juga ke media sosial, jurnal tersebut, maka kita bisa melihat beberapa naik grafiknya, artinya viewernya ada berapa, download seperti itu. Kemudian kita juga pertimbangkan ketika ada kritik atau review yang masuk dari pembaca penelitian kita. Jadi itu akan membuat penelitian kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita masuk ke question and answer, saya ingin menyampaikan bagian terakhir ya. Ini sudah bagian kesimpulan ya. Artinya kesimpulan dari tugas akhir kita tersebut, apakah signifikan dengan teori yang sebelumnya kita pelajari mengenai hal tersebut. Seperti itu. Ketika kita terjun ke lapangan nih, apakah benar dengan kita terjun teori tersebut juga benar gitu. Ternyata yang kita temui di lapangan ketika kita melakukan tugas tersebut sedikit berbeda dengan teori. Bisa jadi karena kondisi demografisnya, bisa jadi karena perbedaan populasi, bisa jadi karena teori itu sudah 5 tahun yang lalu, tapi kita melakukan tugas akhir tersebut, terjun ke lapangan, field report, project untuk community service-nya tahun ini misalnya. Itu kan sebuah perbedaan juga gitu. Tersebut yang menjadi kesimpulan kita. Ya. Nah, kemudian kita juga menekankan kembali untuk memilih desain dan strategi yang tepat untuk mentransformasi tugas akhir tadi menjadi kedua artikel. Ya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kita paparkan tadi, maka saya berharap ya kepada ibu, mahasiswa sekalian dan rekan-rekan ya mampu melihat bahwa oh iya ya ternyata tidak sesulit itu gitu. Oh ternyata di luar sana banyak website artikel publisher yang kredibel ya. Karena tadi ukurannya adalah itu Q1 sampai Q3 atau Q4 lalu kemudian Sintal 6 sampai Sintal 1 seperti itu. Jadi dengan ukuran-ukuran seperti itu ya kita tinggal lihat saja di website penerbit jurnal tersebut apakah dia sudah masuk Sinta berapa nih, sudah masuk Q berapa nih, seperti itu. Ya sudah, jadi kalau kita sudah cukup percaya diri, kita punya pertimbangan profesional atau orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi proofreader dari artikel yang kita tulis, ya kan? Maka mari kita bersiap untuk kemungkinan kita lebih luas lagi bermanfaat bagi masyarakat.
Baik, eh, materi yang saya paparkan sekian ya banyaknya ya. Sebenarnya materi ini sangat dalam dan sangat luas sekali ya. Jadi yang kita pelajari ini mungkin saya katakan hal-hal yang general yang saya sengaja merancang untuk kita bisa berpikir bahwa oh ya ternyata tidak sesuai itu ya untuk mengubah tugas akhir menjadi sebuah artikel karena tadi standarnya sudah ada sebenarnya. Jadi tinggal kita memantapkan diri saja. Baik, saya serahkan kembali ke Tuti sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi mengubah tugas akhir menjadi jurnal, silahkan untuk raise hand atau bisa bertanya via kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk tiga penanya. Baik, silakan kepada Kak Muhammad Nabil Adiputra untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, saya bacakan saja pertanyaannya, ya, Ibu. Bagaimana cara memastikan bahwa sebuah penelitian yang sudah pernah menjadi tugas akhir dapat dianggap sebagai karya orisinal untuk publikasi jurnal? Apakah ada batasan minimal perubahan yang harus dilakukan? Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Tiga yang kesehatan bisa di sini. Monggo Ibu, Yes, bisa dijawab untuk pertanyaannya. yes, very good untuk Bapak Muhammad Nabil ya. Ya, jadi cara memastikan tugas akhir kita itu orisinil ya, orisinil dan layak untuk dibuat menjadi sebuah artikel gitu ya. Baik. Nah, cara melihat memastikan tugas akhir kita itu layak untuk menjadi sebuah artikel tergantung
situasi kita saat itu. Artinya maksudnya posisi kita sebagai mahasiswa kah atau sebagai seorang asisten researcher kah, seperti itu. Nah, jadi jika kita berbicara bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, ya kan, yang baru saja menyelesaikan tugas akhir, ya kan, ini khususnya mahasiswa vokasi ini biasanya tugas akhir, ya, atau mahasiswa yang memang dia jurusan spesifik, satu tertentu nih biasanya tugas akhir yang bukan skripsi kok. Tugas akhir ini kan banyak memang jenisnya, tidak hanya skripsi seperti yang tadi saya katakan, ada gambar tugas akhir, ya, rincian kumpulan beberapa worksheet yang disusun berdasarkan hasil project based learning kita di lapangan. Itu juga. Tapi karena kita sebagai mahasiswa, ya, kita bisa sendiri. Kita sebagai pendapat dari dosen kita sebagai pembimbing akademik atau sebagai pengawas project supervisor kita. Dua institusi kita. Kita sebagai pendapat mereka biasanya dari institusi yang kemudian memiliki otonominya sendiri. Artinya fokus pada bidang-bidang tertentu saja. Yang projectnya, yang project base-nya itu adalah tentang inovasi dan teknologi. Sebuah keuntungan bagi institusi atau perguruan tinggi yang akan menjembatani kita untuk transformasi tugas akhir tersebut menjadi sebuah artikel, begitu. Nah, menjembatani dalam bentuk apa? Mereka biasanya akan membantu kita, ya, merekomendasikan, ya, jurnal serta publikasi mana yang sebaiknya kita pilih untuk kita sampai jadi kita submit artikel tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai standar penulisan, ya, standar kriteria tugas akhir yang seperti apa sih? Kembali kepada institusi penyelenggara tugas akhir kita tersebut, ya. Gitu. Karena kita pun melakukan tugas akhir tentu sebagai satu kewajiban kita untuk biasanya menuntaskan pendidikan kita di perguruan tinggi tersebut atau di institusi tersebut. Kalau kita berbicara tentang asisten researcher, di mana asisten researcher juga kalau di pekerjaannya kadang-kadang dimintakan untuk membuat tugas akhir seperti itu, tapi dia sifatnya bukan untuk akademik, ya, tapi karena dia bekerja untuk meneliti dan meneliti. Jadi salah satu proyek itu adalah tugas akhir. Nah, tugas akhir ini bentuknya field report biasanya. Field report ini sama simpelnya karena dia tidak berdiri sendiri di bawah institusi, ya kan, maka dia harus memintakan kemudian standarnya seperti apa sih kira-kira kalau saya ingin mengajukan tugas akhir saya menjadi sebuah artikel yang terpublikasi, begitu. Sudah jelas ya, Bapak Muhammad ya dan Mbak Tuti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Uswatun Hasanah, izin bertanya, Ibu, apa perbedaan utama antara struktur tugas akhir dan artikel jurnal? Apa perbedaan struktur tugas akhir dan
artikel jurnal. Benar ya, Mbak Tuti ya? Seperti itu ya bunyi pertanyaannya ya? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk perbedaan dari struktur tugas akhir dan struktur artikel ya, ini kita kembalikan kembali kepada jenis tugas akhir apa yang menjadi report kita. Tugas akhir ini seperti yang saya katakan banyak. Field report juga termasuk tugas akhir. Kemudian sekedar menulis essay juga itu terkadang di beberapa institusi itu termasuk tugas akhir. Ketika kita melaksanakan menulis essay tersebut, maka bisa jadi kita diloloskan dan sudah seperti satu syarat. Atau bisa juga jenis tugas akhir tersebut seperti yang saya katakan tadi, project based learning ya, yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk worksheet. Jadi lebih modern lagi. Jadi diterapkan banyak project yang lebih fleksibel. Tapi intinya sama. Hal-hal tersebut adalah hasil karya kita, hasil pengabdian kita, hasil pemikiran kita yang bisa kita ubah menjadi artikel. Nah, struktur dari tugas akhir tersebut ya kembali lagi dengan jenisnya. Nah, kalau dia tugas akhirnya adalah skripsi, maka bab satunya pendahuluan, lalu bab dua itu tinjauan teoritis, bab tiga itu metodologi, ya kan? Itu yang kemudian disebut dengan proposal seperti itu. Ketika proposalnya approve, ya, ketika diseminarkan dan berhasil memenuhi kaidah logis dari sebuah proposal penelitian, maka kita berhak untuk melanjutkan proposal tersebut ke tingkat akhir sampai bab 6, ya kan? Bab 4, bab 5, bab 6. Lalu kemudian daftar pustaka. Itu strukturnya. Nah, kalau struktur tugas akhir yang field report, ya laporan lapangan. Laporan lapangan tentu kita akan menuliskan judul dulu, ya kan? Judulnya apa? Di daerah mana kita melakukan visit lapangan tersebut, ya kan? Kemudian pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian jadi semacam pengabdian masyarakat. Seperti itu. Itu di beberapa institusi ya dengan mengabdi saja, dengan melakukan pengabdian masyarakat pun ya kamu sudah bisa wisuda, ada yang begitu. Nah, itu strukturnya beda lagi, ya kan? Beda lagi. Tapi sebenarnya definisinya sama aja. Artinya sebuah hasil karya termasuk dalam tugas akhir sebaiknya memiliki pendahuluan, ya kan? Kemudian tinjauan teoritis, lalu kemudian metodologi, lalu kemudian pembahasan, ya kan? Apakah yang kamu temukan di lapangan berbeda dengan yang ada di teori? Kalau itu berbeda, apa alasan? Seperti itu. Kemudian bagian yang kelima setelah pembahasan, bagian keempat tadi hasil ya. Kemudian yang kelima pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Lalu bagian paling terakhir itu referensi. Referensi inilah yang kita perlu menguasai teknologi di mana nanti ada beberapa aplikasi dan metode penulisan referensi yang membuat kita lebih efisien, ya. Contohnya gitu. Atau penulisan daftar pustaka. Nanti itu ada pilihannya, ada cover kah atau mau menuliskan daftar pustaka berdasarkan apa, itu semua ada pilihan. Itu dia. Kemudian kalau dia project based learning, ya project based learning yang kita susun menjadi sebuah kumpulan worksheet, ya kan, artinya ada penomoran urutan instruksi dari institusi tersebut biasanya. Instruksinya itu misalnya yang pertama jelaskan yang kamu temukan di lapangan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lalu kita pada worksheet tersebut kita tulis seperti itu.
Kita tulis jawaban kita. Kita jelaskan. Kemudian poin nomor 2-nya misalnya apakah yang dilakukan oleh target sasaran ketika kamu mencoba mengimplementasikan proyek kamu di sana. Itu lagi kita jawab. Itu adalah project based learning di mana hasilnya adalah tulisan di tangan kita yang dikumpulkan menjadi worksheet. Excel bisa dan untuk Word dan kita bisa transformasi lagi menjadi seperti itu. Sudah kira-kira ada yang masih perlu kita pahami lagi, masih bisa, silakan. Satu lagi, Bu, pertanyaan terakhir. Yes. Silakan. Dari Nadia Hasanah, bagaimana cara mengatasi kemungkinan overlap antara tugas akhir yang dipublikasikan dan artikel jurnal yang akan diterbitkan? Bagaimana jika terjadi overlap antara tugas akhir yang dipublikasikan dan artikel jurnal yang akan diterbitkan? Iya. Saya ingin memastikan dulu apakah artikel jurnal yang akan dipublish ini adalah artikel yang sama yang berdasarkan transformasi dari tugas akhir tersebut. Ya, jika itu adalah artikel yang sama, jadi kan ceritanya itu berarti dia publish 2 kali dengan naskah yang pengertian dari Ananda Nadira atau yang kedua bisa jadi definisinya ini artikel yang berbeda. Ya, ketika kita berbicara tentang tugas akhir yang transformasikan menjadi sebuah artikel, maka itu hasilnya adalah satu artikel jurnal. Satu artikel yang kita publish di jurnal. Oke. Kemudian kalau kita punya keinginan untuk mempublish artikel yang lain, maka itu akan jadi artikel yang kedua, tentunya dengan penulisan kata tulis kalimat yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara overlapping, ya overlapping itu satu naskah publish di 2 tempat, nah, itu tidak bisa. Artinya biasanya dari pihak website pun akan menanyakan apakah naskah ini sedang diupayakan terbit di tempat yang lain atau tidak. Biasanya seperti itu pertanyaan di website penerbit jurnal. Tapi jika naskah yang kita kirimkan adalah naskah satu-satunya, gimana Mbak Titi, apakah kita adanya barangkali dan juga Bapak Ibu mahasiswa sekalian Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih juga kepada pemateri yang telah menjawab dan menjelaskan apa saja pertanyaannya. Semoga jawaban yang diberikan dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan artikel jurnal dari tugas akhir masing-masing. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Sebelum diakhiri, akan ada sesi foto bersama
Bagi semua peserta, mohon untuk on kamera. Untuk saya screenshot terlebih dahulu. Baik, mulai saja. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Lanjut, slide kedua. Lanjut, slide selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mempermudah langkah kita untuk mengonversi tugas akhir menjadi jurnal. Untuk informasi selanjutnya terkait webinar atau publikasi jurnal, bisa langsung hubungi akun media sosial @vokatulis. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Bu Sinar. Recording stopped.